Fakta perekrutan para Kipemjo atau selir Kim Jong-un bikin dakdikduk. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Fakta menarik di Korea Utara adalah adanya kehidupan para selir yang memang dipelihara oleh negara komunis tersebut. Bukan rahasia lagi jika Kim Jong-un memang memiliki banyak selir. Bahkan para selir tersebut dijuluki juga sebagai Kipemjo atau pemberi kebahagiaan atau juga biasa disebut dengan Pleasure Squad. Tak tanggung-tanggung, selir-selir ini merupakan perempuan muda cantik yang merupakan pilihan. Bahkan gadis calon selir itu dipilih dan dicari hingga ke desa-desa. Sebenarnya pendahulu Kim Jong-un yakni rezim Kim Jong-il hendak mengubah Korea Utara menjadi negara normal layaknya bangsa-bangsa lain. Di penghujung hidupnya, Kim Jong-il sadar bahwa negaranya bakal hancur jika terus-terusan tertutup dari dunia luar. Namun masih dalam perencanaan Kim Jong-il, wafat sebelum melaksanakan pembenahan menyeluruh untuk memperbaiki carut-marut di Korea Utara. Kini, ketika anaknya Kim Jong-un meneruskan tahtanya, kegilaan rezim keluarga Kim makin berkembang. Salah satu kebijakan yang makin istimewa di Korea Utara yakni kegiatan pemerintah dalam melakukan perburuan gadis atau perawan. Nantinya, para gadis akan dijadikan sebuah kelompok resmi pemerintah yang dinamakan Kipemjo atau Gipemjo. Kipemjo sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan sekitar 2.000 wanita dan anak perempuan yang dipelihara oleh Kim Jong-un untuk tujuan tertentu. Kipemjo juga dikenal sebagai Pleasure Group, Pleasure Squad, Pleasure Brigade, atau Joy Division. Pembuatan kelompok ini bertujuan untuk memberikan kesenangan, kebanyakan bersifat hal-hal negatif dan juga hiburan kepada pejabat Partai Buruh Korea yang berpangkat tinggi dan juga keluarga mereka. Bahkan tak jarang kelompok ini juga melayani tamu kehormatan. Pleasure Squad setiap waktu akan mencari gadis-gadis pilihan untuk nantinya digunakan untuk melayani para elit Korea Utara. Melansir express.co.uk, menurut orang yang berhasil kabur, anak-anak perempuan ini masih berusia 13 tahun diambil dari kelas mereka oleh tentara dan diperintahkan untuk tidak berbicara dengan keluarganya. Para gadis yang berada di Kipemjo ini diduga dipilih secara acak oleh tentara Korea Utara. Akan tetapi, tak jarang juga malah pihak sekolah yang memilih para perempuan ini dan kemudian dipaksa untuk melayani lingkaran kecil elit militer. Tak hanya itu saja, para gadis tersebut juga akan diperiksa rekam medisnya. Bahkan mereka juga dilakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan keperawanannya tetap utuh. Hal tersebut diketahui lewat klaim dari sejumlah pembelot yang berhasil kabur dari Korea Utara. Saking istimewanya, Kim Jong-un dilaporkan rela menggelontorkan 2, juta pound sterling atau sekitar 51 miliar untuk pembelian pakaian dalam wanita. Pakaian dalam itu sendiri nantinya akan dipakai oleh wanita-wanita perawan yang tergabung dalam Kipemjo. Pembelian yang tidak masuk akal tersebut mengkonfirmasi bahwa diktator Korea Utara dengan senang hati menikmati kemewahan, sementara 2 juta warganya berjuang untuk mendapatkan persediaan makanan yang memadai.
Di sisi lain, ada sebuah fakta di balik perburuan perawan Kim Bong-jo Korea Utara dipilih secara acak, dan ada seorang gadis yang kabur setelah 1 dekade layani ayah Kim Jong-un. Pernahkah kamu mendengar tentang sekumpulan gadis bernama Kim Bong-jo di Korea Utara? Mereka adalah sebuah kelompok beranggotakan sekitar 2.000 wanita dan anak perempuan yang dibentuk secara resmi dan dipelihara oleh pemerintah Korea Utara dengan tujuan tertentu. Selain menyandang nama Kim Bong-jo atau Gi Bong-jo, kelompok ini juga dikenal sebagai Pleasure Squad atau Pleasure Brigade atau Joy Division. Pleasure jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kesenangan. Ya, tujuan pembentukan Kim Bong-jo antara lain memberikan kesenangan sebagian besar yang bersifat seksual dan hiburan bagi pejabat Partai Buruh Korea yang berpangkat tinggi dan keluarga mereka, serta kadang-kadang menjadi tamu terhormat. Kim Jong-un's Pleasure Squad menjadi gadis pilihan untuk melayani elit Korea. Seorang wanita menceritakan kisahnya pada Marie Claire pada tahun 2010 setelah dia melarikan diri ke Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa saat dia berusia 15 tahun, penjaga membawanya dari kelas secara tiba-tiba dan bertanya apakah dia pernah berhubungan dengan anak laki-laki. Dia menghabiskan 1 dekade penuh untuk melayani Kim Jong-il, ayah dari Kim Jong-un yang tidak pernah memanggilnya untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi dia yakin dia akan dipanggil jika dia tinggal lebih lama. Kim Jong-un yang menikahi penyanyi Ri Sol-ju dan memiliki seorang anak perempuan telah membangkitkan tradisi tersebut dan mengirim pejabatnya untuk merekrut wanita muda yang tinggi dan cantik. Sebaliknya, seorang wanita yang melarikan diri dari sebuah kamp kerja paksa Korea Utara mengungkapkan bagaimana dia terpaksa membersihkan toilet dengan tangannya, sementara orang-orang memakan tikus untuk bertahan hidup. Dia menghabiskan 1 tahun di satu kamp penahanan Korea Utara setelah dideportasi dari Cina, di mana dia melarikan diri karena dia khawatir kelaparan sampai mati. Berbicara kepada Amnesty International dalam sebuah film berjudul The Other Interview, Ji Hyun berkata, "Sungguh sangat tidak terkatakan. Anda bisa mengatakan bahwa seluruh Korea Utara adalah satu penjara yang besar. Orang-orang semuanya lapar dan sekarang bahkan tidak ada tikus, ular, atau tumbuhan liar yang tersisa untuk mereka makan." Ji Hyun pertama kali meninggalkan Korea Utara saat terjadi kelaparan yang melanda negara itu pada akhir tahun 1990-an, ketika 4 juta orang diperkirakan telah meninggal dunia. Memang seperti diketahui jika Kim Jong-un punya pasukan yang sangat unik. Kalau Anda lihat, dijamin bikin jantung berdebar. Pasukan yang isinya 2.000 wanita cantik pilihan. Sejatinya, Korea Utara adalah negara tertutup, berbagai kebijakan aneh. Yang satu ini malah lebih aneh lagi. Pemerintah di bawah komando Kim Jong-un kini tengah melakukan perburuan wanita-wanita muda yang cantik. Nantinya, para wanita itu akan dijadikan sebuah kelompok resmi pemerintah yang dinamakan Pleasure Squad atau pemberi kenikmatan. Kim Bong-jo sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan sekitar 2.000 wanita dan anak perempuan, semuanya dipelihara Kim Jong-un untuk memuaskan para elit di Korea Utara. Kim Bong-jo punya nama lain seperti Pleasure Group atau Pleasure Squad, Pleasure Brigade, ataupun juga bisa dipanggil Joy Division. Pembuatan kelompok ini bertujuan untuk memberikan kesenangan biologis. Selain itu juga hiburan kepada pejabat Partai Buruh Korea yang berpangkat tinggi dan juga untuk keluarga mereka. Bahkan terkadang kelompok ini juga dikabarkan melayani tamu kehormatan. Pleasure Squad ini nantinya mencari gadis-gadis wanita yang berusia 13 tahun untuk nantinya digunakan untuk melayani elit Korea Utara.